Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar organ gerak pada manusia, yaitu bagian rangka. Tahukah kalian apa itu rangka? Rangka merupakan alat gerak pasif pada tubuh manusia, karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Adapun fungsi rangka, yang pertama, pemberi bentuk tubuh. Tanpa adanya rangka, tubuh akan terasa lembek. Yang kedua, rangka berfungsi sebagai penegak dan penahan tubuh. Dengan adanya rangka, kita dapat berdiri atau duduk. Yang ketiga, rangka berfungsi sebagai pelindung organ-organ dalam yang vital, seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang keempat, rangka berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Yang kelima, rangka sebagai tempat pembentukan kalsium dan fosfor. Rangka manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, rangka badan. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dibagi menjadi 2. Yang pertama, rangka anggota gerak atas. Yang kedua, rangka anggota gerak bawah. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak, indera penglihatan, indera pendengaran, dan saluran pernapasan bagian atas. Bagian-bagian rangka tengkorak: tulang dahi, tulang baji, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang tengkorak belakang, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Selanjutnya, rangka anggota gerak atas yang terdiri dari tulang lengan atas. Tulang lengan atas berfungsi sebagai tempat menempelnya otot-otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang pengumpil. Tulang pengumpil berfungsi untuk menyambungkan siku dengan tangan pada sisi ibu jari dan membentuk persendian pergelangan tangan. Tulang hasta. Tulang hasta bekerja sama dengan jari-jari, berperan dalam menggerakkan memutar pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan berfungsi untuk memberikan gerakan tangan memutar atau gerakan bebas dan sebagai persambungan antara tulang lengan bawah dan telapak tangan. Tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan berfungsi sebagai penguat dan tempat melekatnya otot untuk mendukung gerakan telapak tangan dan sebagai pembentuk tangan. Tulang jari tangan. Tulang jari tangan berfungsi untuk pergerakan jari seperti menyentuh dan memegang suatu benda. Yang ketiga, rangka anggota gerak bawah yang terdiri dari tulang paha. Tulang paha berfungsi sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari, menyangga badan, dan menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut. Tulang tempurung lutut berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Tulang kering yang berfungsi sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari, menghubungkan tulang lutut ke pergelangan kaki dan membentuk bagian dari kerangka kaki. Tulang betis berfungsi untuk menjaga bentuk kaki, mempertahankan posisi kaki, dan melindungi kaki dari benturan. Tulang pergelangan kaki berfungsi untuk gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel dan sebagai penahan beban tubuh.
Tulang telapak kaki berfungsi untuk berpijak sehingga dapat berdiri, berjalan, dan berlari dengan seimbang. Tulang jari kaki berfungsi sebagai pijakan menggerakkan jari-jari kaki dan untuk keseimbangan tubuh saat berjalan. Selanjutnya yaitu rangka badan yang terdiri dari tulang leher, berfungsi untuk melindungi tenggorokan dan kerongkongan. Tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi melindungi paru-paru dan jantung. Tulang belakang berfungsi melindungi saraf dan sumsum tulang. Tulang panggul berfungsi melindungi organ pencernaan dan organ reproduksi. Tulang duduk dan tulang kemaluan. Jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4. Yang pertama, tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pipa atau tulang panjang adalah tulang yang berbentuk tabung dan berongga menyerupai pipa. Contohnya adalah tulang paha dan tulang kering. Yang kedua adalah tulang pipih. Tulang pipih adalah tulang yang berbentuk pipih. Contohnya tulang belikat dan tulang dada. Yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang yang berukuran pendek. Contohnya adalah tulang ruas pergelangan tangan dan tulang ruas pergelangan kaki. Yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan adalah tulang yang berbentuk tidak beraturan atau tidak memiliki bentuk yang jelas. Contohnya adalah tulang belakang dan tulang penyusun wajah atau rahang.